Sebelumnya perkenalkan, saya Vina Auliana Sadri. Saya Fena Sabrina. Saya Angelita Putri. Saya Lebih Kali Herlambang. Saya Nadira Zahira. Berikut tampilan penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengisian SPT. Langkah pertamanya kita koneksi ke database-nya dulu. Yang langkah kedua ada kita disuruh login dengan user administrator dan dengan password 123. Langkah ketiga kita ada mengisi profil atau identitas wajib pajak. Informasi wajib pajak di sini tersedia. Yang pertama ada NPWP dengan nomor 74.613.0/005.000. Nama wajib pajaknya di sini ada Ahmad Fatir, nomor teleponnya 0812 3663 3323. Nomor faksimilnya tidak ada. Jenis usaha atau pekerjaannya di anggota. Di sini ada KLU juga tidak ada. Periode pembukuan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Cara perhitungannya dengan pencatatan status kewajiban suami, perpajakan suami istri tidak ada, informasi kuasa juga tidak ada. Langkah keempat kita membuat SPT baru dengan pilih SPT 1770 atau 1770S dan tahun SPT. Karena di sini saya akan memilih 1770S, jadi kita pilihnya dengan 1770S dengan tahun pajaknya 2025. Langkah kelima ada klik menu 1770S di surat pemberitahuan SPT dengan isi lampiran 2 terlebih dahulu. Jika sudah mengklik menu 1770S di surat pemberitahuan SPT, lalu kalian pilih isi di lampiran yang kedua, lalu diklik, nanti akan muncul lampiran penghasilan yang dikenakan pajak final atau yang bersifat final. Akan muncul bagian A, lalu kamu masukkan semua penghasilan kamu yang pajaknya bersifat final. Contohnya kalau kamu dapat hadiah undian, uang deposito, atau uang sewa tanah dan bangunan. Tinggal ketik nominalnya di kolom yang tersedia. Lalu geser ke tab yang B untuk mencatat harta akhir tahun. Klik tambah, lalu masukkan semua aset yang kamu punya sampai akhir tahun pajak, seperti rumah, mobil, atau motor. Jangan lupa isi tahun perolehan dan harga belinya. Lalu, jika sudah mengklik, geser ke bagian C, yaitu kewajiban atau hutang. Kalau harta tadi dibeli pakai sistem kredit, sisa saldo utang kamu di akhir tahun harus dicatat di sini, di bagian C. Tulis nama bank atau leasingnya, alamatnya, dan sisa utang kamu yang belum lunas. Yang terakhir, geser, lalu tekan bagian D untuk mengisi anggota keluarga. Klik tambah, lalu masukkan nama, nomor induk kakak atau NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan dari istri atau anak-anak yang menjadi tanggungan. Pastikan datanya sesuai dengan kartu keluarga. Kalau lampiran 2 ini sudah terisi semua dengan lengkap, tinggal klik simpan dan kita siap lanjut ke tahap berikutnya. Pengisian lampiran 1770S1 bagian A. Pada langkah ini, buka menu SPT 1770S, kemudian pilih lampiran 1770S1 dan masuk ke bagian A. Selanjutnya, masukkan data penghasilan dalam negeri yang tidak dikenakan PH final atau tidak bersifat final, sesuai bukti yang dimiliki. Isi setiap kolom yang diperlukan hingga jumlah penghasilan muncul secara otomatis setelah data dipastikan benar, lalu klik simpan. Selanjutnya, bagian B. Pada lampiran 1770S1, pada bagian ini masukkan data penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai kategori yang tersedia pada formulir. Pastikan nominal yang diinput juga sesuai dengan dokumen pendukung, kemudian klik simpan. Lalu bagian C, untuk menginput daftar pemotongan atau pengumutan
pajak oleh pihak lain, klik tombol tambah, lalu isi data yang diperlukan seperti nama pemotong, NPWP, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, jenis pajak, dan jumlah pajak yang dipotong. Setelah seluruh data terisi dengan benar, lalu klik simpan. Setelah seluruh data pada lampiran selesai diisi, kembali ke menu SPT 1770S dan pilih induk. Langkah ini dilakukan untuk melanjutkan pengisian data pada formulir SPT induk yang merupakan ringkasan dari seluruh data yang telah dimasukkan sebelumnya. Lalu pengisian identitas. Pada tab identitas, isi data wajib pajak secara lengkap meliputi NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, serta status kewajiban perpajakan. Pastikan seluruh data identitas sesuai dengan data yang sebenarnya karena informasi ini akan tercantum pada SPT tahunan. Setelah selesai, lalu klik simpan. Pengisian bagian A. Selanjutnya, buka tab bagian A. Pada bagian ini akan ditampilkan data penghasilan neto yang berhasil dari lampiran yang telah diisi sebelumnya. Periksa kembali seluruh nilai yang muncul dan pastikan tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Jika sudah selesai, lanjutkan kepada bagian berikutnya. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian B, di mana dilakukan pengaturan PTKP atas status wajib pajak, di mana di sini wajib pajak berstatus menikah dan memiliki satu tanggungan. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian C dan melengkapinya. Selanjutnya, kita akan mengisi dan melengkapi bagian D. Selanjutnya, kita akan mengisi dan memeriksa bagian E. Selanjutnya, untuk pengisian SPT induk bagian F, yaitu hanya dilengkapi, kemudian klik simpan. Begitu juga dengan bagian G. Ini dilengkapi atau dilihat pada lampiran bagian A, fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2 atau bukti potong PPh pasal 21. Bagian A-nya jangan lupa di checklist, kemudian klik simpan. Selanjutnya, untuk yang kuasa, untuk wajib pajaknya jangan lupa di checklist, kemudian pada tanggal, nama lengkap, serta NPWP diisi berdasarkan siapa wajib pajak yang sedang mengisi SPT PPh orang pribadi 1770S. Selanjutnya, yang terakhir adalah pelaporan SPT. Cara melaporkan SPT-nya yaitu dengan membuka menu lapor SPT, kemudian klik lapor data SPT ke KPP. Setelah itu, klik buat file dan simpan di folder yang diinginkan. Dan file laporan tersebut disampaikan ke KPP dengan online melalui e-filing.